Halo, saya Hairunisa dari kelas 11-2 akan menunjukkan sebuah materi tentang literatur. Literature adds to reality, it does not simply describe it. Apa itu literatur? Literatur adalah kumpulan karya tulis yang dianggap memiliki nilai estetika, keindahan, dan mendalam dalam pengungkapan ide-ide serta emosi manusia. Literatur mencakup semua sumber informasi yang dapat digunakan sebagai referensi oleh pengguna, tidak hanya terbatas pada tulisan tetapi juga mencakup film, rekaman, dan benda lainnya yang memberikan informasi bermanfaat. Types of a literature. Pertama, literatur primer berarti studi asli, berdasarkan pengamatan langsung, penggunaan catatan statistik, wawancara, dari praktik aktual atau dampak aktual dari praktik atau kebijakan. Kedua, literatur sekunder terdiri dari interpretasi dan evaluasi yang berasal dari atau mengacu pada sastra sumber primer. Ketiga, literatur tersier terdiri dari hasil penyaringan dan kumpulan sumber primer serta sekunder seperti buku teks, artikel ensiklopedia, dan buku panduan atau buku pegangan. Characteristic of a literature. Literatur digunakan sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan untuk mendukung analisis atau penelitian tertentu. Kedua, literatur biasanya ditulis dengan kualitas akademik atau ilmiah yang baik, menggunakan bahasa formal dan tepat sesuai dengan bidang atau disiplin ilmunya. Ketiga, literatur primer memiliki ciri keaslian karena isinya merupakan hasil penelitian yang belum pernah diterbitkan sebelumnya oleh orang lain. Keempat, sebagian besar literatur bersifat publik dan bisa diakses oleh siapa saja melalui perpustakaan umum, penerbitan ilmiah resmi, jurnal, situs web akademik, penelitian resmi, atau platform daring lainnya. Fungsi literatur. 1. Literatur memberikan hiburan dan kesenangan kepada pembaca atau penikmatnya. Cerita fiksi, puisi, drama, atau novel dapat menjadi sarana untuk mengalami petualangan imajiner dan emosional. 2. Literatur memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman tentang dunia serta budaya kita. Buku pelajaran, ensiklopedia, buku referensi, dan karya sastra dapat membantu meningkatkan wawasan kita tentang berbagai topik. 3. Melalui cerita-cerita yang diceritakan dalam bentuk prosa atau puisi, literatur memperlihatkan pengalaman manusia secara mendalam dan menyentuh hati para pembacanya. Membantu kita untuk merenungkan makna hidup. 4. Literatur merupakan cermin dari identitas budaya suatu bangsa atau masyarakat tertentu dengan mengeksplorasi tema-tema seperti tradisi lokal, sejarah nasional maupun narasi mitologis yang melestarikan warisan budaya. 5. Sastra juga mendorong pengembangan kemampuan imajinatif individu dengan memvisualisasikan dunia baru melalui kata-kata di halaman-halaman sebuah karya sastra. 6. Literatur memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dan membantu menginspirasi perubahan sosial. Karya sastra yang berbicara tentang isu-isu penting seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, atau ketidakadilan sosial dapat meningkatkan kesadaran dan memobilisasi tindakan. Sumber literatur. Pertama, buku termasuk jenis literatur yang paling umum dan sering digunakan untuk mendukung penulisan. Buku sebagai contoh literatur menjadi sumber teori-teori atau konsep. Kedua, internet juga bisa dijadikan sumber literasi saat ini. Pasalnya, sumber informasinya mudah diakses. Dengan begitu kita bisa mencari dan mendapatkan berita daring, memperoleh fakta atau data-data pendukung lainnya. Jadi, artikel yang di internet juga termasuk literatur. 3. Ensiklopedia adalah contoh jenis literasi yang menjadikan keterangan dari suatu hal dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, bisa berbentuk buku atau daring. Biasanya tersusun menurut tema maupun abjad. 4. Musik atau rekaman hasil wawancara masuk contoh sumber literatur yang bisa digunakan. Namun, biasanya kamu perlu membuat transkrip atau isi lirik musik yang ada.
5. Video dan film dokumenter termasuk yang bisa dijadikan referensi untuk mendukung esai ataupun laporan. Misalnya melalui cuplikan siaran berita, video atau film yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah. 6. Walaupun memang keberadaannya sudah tak eksis seperti dulu, surat kabar atau koran dan majalah termasuk sumber yang bisa dipakai untuk suatu tulisan. 7. Dokumen pemerintah. Ini bisa berupa laporan dari pemerintah, press release, kumpulan peraturan atau perundang-undangan. Dokumen pemerintah sebagai sumber literatur akan sangat mendukung suatu argumen yang disajikan. 8. Peta juga termasuk yang bisa digunakan untuk literatur. Kamu bisa memperoleh informasi geografis, sebaran daerah, kependudukan, dan lain-lain. Lalu manfaat dari literatur adalah menambah perbendaharaan kata, kosakata, seseorang. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Kemampuan memahami makan suatu informasi akan semakin meningkat. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Prinsip literatur, pertama bersifat berimbang, kedua bahas lisan sangat penting, ketiga berlangsung pada suatu kurikulum. Keempat yaitu pentingnya keberagaman. Jenis literasi menurut Kemendikbud yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya. Sekian, terima kasih.